Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abu Zarar Al-Ghifari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan perencanaan transportasi. Pendekatan perencanaan transportasi. Pendekatan perencanaan transportasi adalah metode yang digunakan untuk merencanakan sistem transportasi di suatu wilayah. Beberapa perencanaan yang umum digunakan, yang pertama ialah pendekatan tradisional, pendekatan komprehensif, dan pendekatan keseimbangan kebutuhan. Pendekatan tradisional dalam perencanaan transportasi berfokus pada penyediaan dan peningkatan infrastruktur transportasi untuk memenuhi permintaan lalu lintas yang terus meningkat. Pendekatan ini menekankan pada pembangunan jalan baru, pelebaran jalan, dan pembangunan fasilitas transportasi lainnya untuk mengatasi kepadatan lalu lintas. Adapun beberapa karakteristik pendekatan tradisional. Yang pertama, berorientasi pada penyediaan infrastruktur jalan dan sarana transportasi baru. Yang kedua, perencanaan terpisah untuk tiap moda transportasi. Yang ketiga, mengandalkan model transportasi konvensional. Yang keempat, kurang memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Yang kelima, prediksi permintaan transportasi berdasarkan tren historis dan proyeksi sosial ekonomi. Keenam, berorientasi pada kendaraan dan lalu lintas, bukan aksesibilitas pengguna. 7. Pendekatan sektoral, kurang koordinasi lintas sektor. Selanjutnya, pendekatan komprehensif. Pendekatan komprehensif memandang sistem transportasi sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem perkotaan. Dalam pendekatan ini, perencanaan transportasi diintegrasikan dengan perencanaan penggunaan lahan, pembangunan ekonomi, dan isu-isu sosial lainnya. Pendekatan komprehensif mempertimbangkan faktor-faktor seperti pola penggunaan lahan, dampak lingkungan, efisiensi energi, dan kesetaraan akses transportasi. Adapun contoh-contoh pendekatan komprehensif. Yang pertama, mengintegrasikan transportasi dengan penggunaan lahan atau land use. Kedua, multimodal dan intermodal. Ketiga, berorientasi pada aksesibilitas. Yang keempat, pertimbangan lingkungan dan sosial. Yang kelima, evaluasi berbasis dampak. Dan yang keenam, partisipasi publik. Pendekatan keseimbangan kebutuhan transportasi. Pendekatan keseimbangan kebutuhan transportasi berupaya untuk mencapai keseimbangan antara permintaan transportasi dan penawaran transportasi. Pendekatan ini menekankan pada pemanfaatan efisien dari infrastruktur transportasi yang ada dengan mengelola permintaan lalu lintas serta meningkatkan kualitas layanan transportasi umum dan moda transportasi alternatif seperti berjalan kaki dan bersepeda. Selanjutnya, adapun strategi pendekatan keseimbangan kebutuhan transportasi. Pendekatan keseimbangan kebutuhan transportasi bertujuan mencapai keseimbangan antara permintaan dan penyediaan transportasi yang berkelanjutan melalui dengan serangkaian strategi. Yang pertama, mengurangi kebutuhan melakukan perjalanan. Kedua, meningkatkan kegunaan jaringan yang ada. Ketiga, mengalihkan perjalanan ke moda yang lebih efisien. Keempat, mengelola permintaan lalu lintas. Kelima, mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Dan yang keenam, partisipasi publik. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.